Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Salata wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wa muslimatin, hadirin wal hadirat, jamaah musalla Nurul Iman. Baik para sepuh, para asatidz, tokoh masyarakat, para pengurus mushola dan wilayah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang kesemuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam Jumat yang penuh dengan hikmah dan barokah, Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan keluar dari majlis ini diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu. Salawat salam tetap tercurah terlimpah selamanya kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada seluruh umatnya yang selalu kita nantikan dan kita rindukan syafaatnya di yaumal jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat, kembali kita melanjutkan materi fikih dalam Fathul Qorib an 184, yaitu kitab tentang hukum haji. Dan kita mengetahui bahwa haji bagian salah satu dari rukun Islam. Ya. Maka oleh karena itu kita akan bahas malam ini tentang salah satu rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana futuhil arifin kitabu ahkami al haji wa huwa lughatan al qasdu wa syar'an qasdul baitil haram lin nusuki wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a wa fi ba'din nusahi sab'u khisalin al-islamu wal qulubu wal aqlu
dzalika wa wujuduz zali wa auyatihi ini taja ilaiha wa qad la yahtaju ilaiha kasyaksin qaribin min makkata wa yustaratu aidan wujudul mani fil mawadi'il mu'tadi hamlul mani minha samanil misli wa wujudur rohilati allati tasluhu lahu bisyiroin awistijari hadza idza kana syahsu bainahu wa baina makata marhalataini fa'aksaro sawaun qaddaro alal masyi amla fa in kana bainahu wa baina makata duna marhalataini wa huwa qawiyun alal masyi lazimahu al hajju bila rohilati. Ya, kita akan kembali yaitu kepada bab tentang hukum haji. Haji bukan pangkat, bukan jabatan. Jadi aneh kalau orang naik haji pengen dipanggil haji. Kalau orang yang manggil nggak apa-apa, tapi kita jangan pengen dipanggil haji. Karena haji itu sebenarnya bukan pangkat, bukan jabatan, tapi kewajiban umat Islam. Siapa yang punya kewajiban? Yang diberi kemampuan. Ya. Makanya dalam Quran disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi manusia umat Islam punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji semata-mata karena Allah, bukan karena pangkat, bukan karena sebutan, bukan karena kesombongan. Tetapi siapa yang berkewajiban ibadah haji, manis tato'a ilaihi sabila, orang-orang yang diberi kemampuan, baik badannya sehat, ongkosnya ada, kendaraannya ada, negerinya aman, pesawatnya aman, tempat tinggalnya aman. Kalau semua memberi jaminan aman, maka wajib ibadah haji. Tapi kalau salah satu syarat tidak menjamin aman, maka tidak ada kewajiban. Seperti kemarin di lockdown, sehingga tak ada satupun yang berangkat ibadah haji karena dianggap tidak aman, ya, apalagi musim virus. Ya, jadi sehingga ini adalah menyangkut daripada syarat-syarat untuk menunaikan daripada ibadah haji. Maka oleh karena itu ibadah haji merupakan rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Sholat tiap saat kita temui, puasa tiap tahun kita jumpai, zakat kita keluarkan ketika diberi harta. Maka ibadah haji satu seumur hidup hanya kewajiban satu kali.
Jadi orang kewajiban haji 1 kali, adapun mengulang-ulangnya sunnah kalau mampu. Wa lughatan al-qasdu wa syar'an qasdul baitil harami lin nusuki. Dari segi bahasa, haji artinya menuju, qasdu. Ya, jadi bertujuan, orang punya tujuan, orang punya maksud, ya. Jadi bagaimana dia punya tujuan, bagaimana orang tersebut punya qasdu, yaitu tujuannya mau ke Mekah, tujuannya mau melaksanakan ibadah, bukan mau jalan-jalan, bukan mau represi. Sedangkan menurut istilah fikih, ya, wasyar'an qasdul baitil haram lin nusuki. Jadi kalau menurut istilah fikih, haji artinya menuju Baitullah yang ada di kota Mekah, tanah haram, untuk melaksanakan ibadah. Jadi ini adalah tujuan utama secara fikih. Banyak orang yang ke Arab, tidak semua yang pergi ke Arab ibadah. Ada yang TKW, ada yang jadi TKI, ada yang bisnis, ada yang jadi duta, ada yang lain-lain dan sebagainya. Tetapi kalau yang niat untuk melaksanakan ibadah haji, inilah yang disebut qasdul baitil harami lin nusuki, bahwa berangkat dari negaranya menuju kota Mekah, Madinah untuk melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan jamaah mushola Nurul Iman dinasibkan semuanya bisa ibadah haji. Ya Robbal. Pengen nggak Bapak haji? Ibu pengen pergi haji? Anak muda pengen? Udah daftar belum? Insya Allah nanti juga kalau ada rezekinya dapat. Karena daftarnya sekarang, berangkatnya 20 tahun yang akan datang. Masih lama ya, nyicil, nabung, anggap aja ini mio. Kadang-kadang kita aneh umat Islam, mobil sakitu mahalna kabayar, tapi jeung ibadah haji mah ngomongna teu boga. Goro-goro haji Pak Ustaz, biasa kayak pamer RT. Ya itu mas bakon. Tapi kan kadang-kadang banyak orang tiap tahun ngambil kendaraan NMAX, Jupiter. Ya ada Ninja, nggak ngeluh kebeli. Begitu ada rezeki lagi, Xenia, Avanza, Innova, bisa sampai lunas, tapi enggak ada pikiran dan keinginan mau daftar ibadah haji. Jangan takut begini, misalnya takut nggak kebayar. Kalau ngambil mobil tidak kebayar 2 bulan 3 bulan, nunggak, kira-kira diambil nggak? Diambil mobilnya. Kalau daftar haji apa yang diambil coba? Berangkat juga belum. Nah itu. Jadi kita nggak usah khawatir. Dan yang kedua, tidak akan berkurang sedikit pun dari harta kekayaan, cuman gara-gara si uang dipakai ibadah haji. Percaya. Dan ini jangan dihitung dengan logika, matematikanya jangan pakai akal, tapi matematikanya rumusnya adalah dengan keimanan dan keyakinan. Innova yang kita perjuangkan kira-kira nyampe nggak ke akhirat? Avanza yang kita pertahankan nyampe nggak ke akhirat? Ke kuburan nyampe nggak? Nyampe. Hampir. Tapi balik maning. Balik maning kalau mayit sudah masuk liang lah. Ada nggak orang dikubur bawa Innova? Sugan baik, bisa mogok bawa Innova. ATM ada yang bawa nggak? Nggak ada. Air galon buat minum di jalan ada nggak mayit bawa? Tidak ada. Yang dibawa hanya lipatan kain hanya kain kafan. Ya tuh kalau kita ingat situ mah. Diirit
Begitulah manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Tuh. Jadi kalau orang sudah masuk liang lahat, apa yang punya milik kita di alam dunia semuanya terlepas dan terpisah. Yang tidak pernah lepas dan terpisah hanya amalan-amalan kita. Kalau kita uangnya dipakai ibadah, insya Allah hasil daripada uang ibadah nyampe ikut ke alam akhir. Gitu. Jadi jangan putus asa, jangan takut, jangan khawatir. Harta dipakai ibadah berkurang, insya Allah tidak. Saya merasakan sendiri, lihat kalau Pak Haji Nana mah ketahuan dagang, ya kalau Pak Kinan makan nyawan gawe, kadayat ke nyawa gawe, air usat gawe naon, gaji tegablek, numere eueuh, dagang tidak, bulanan tidak ada, pensiunan tidak ada. Maka kalau orang yang berhak mengatakan fakir miskin itu ustaz sebenarnya, karena ustaz mah tidak punya pekerjaan. Maka saya atas nama pejabat, sayalah yang sebenarnya pejabat, pengangguran Jakarta Barat. Tetapi walaupun demikian, enggak jadi karyawan, enggak jadi pengusaha, enggak jadi pedagang, tapi Allah memberi nasib. Enggak usah bertanya, Kiai dari mana ongkosnya? Saya juga bingung. Kiai dari mana bisa haji ONH plus 200 juta? Dari mana? Tenyaho pusing. Tapi kita yakin adalah dengan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena manjada wajada. Kalau dia sungguh-sungguh keinginannya, pasti doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya selama ini tidak minta harta, tidak minta uang banyak, tapi saya hanya minta nasib. Saya kepada Allah nggak minta yang lain. Banyak orang punya harta belum tentu bisa ibadah, tapi orang banyak tidak punya harta bisa ibadah, karena yang dimintanya bukan harta, mintanya nasib. Ya Allah, berikan aku nasib supaya bisa melaksanakan ibadah. Ini juga kalau nggak di lockdown kemarin berangkat lagi daftar yang dari reguler, berhubung di lockdown wallahu alam ini. Ya. Jadi saya daftar 2013 untuk haji reguler. Mestinya tahun 2020-2021 berangkat, karena ini musim pandemi Covid, wallahu alam. Adapun 2018-2016 berangkat itu bukan dari daftar reguler, tapi karena ada rezeki daftar dadakan melalui UNH Plus. Enak WNH Plus. Apa enaknya? Pertama, hotelnya dekat ke Masjidil Haram. Tiap waktu bisa berjamaah. Kalau reguler itu dari sini ke Kalideres, dari sini paling dekat itu ring 1 paling dekat. Ibaratnya ke mana? Mata 5 terlalu dekat lagi. Agak jauh lah. Ya, kira-kira ke toko 3 Glodok gitu. Kira-kira ke Glodok. Itu ring 1. Karena di sana itu kelihatannya dekat, karena memang yaitu jadi kurang dari ujung ke ujung sama berjalan. Jadi orang yang jalan menuju satu tempat rasanya dekat, padahal jauh itu. Ya, nah maka oleh karena itu ketika orang minta nasib kepada Allah, Allah akan berikan nasib itu, karena Allah perintahkan kita ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, mintalah engkau kepadaku, dan aku yang akan mengabulkan permintaanmu. Maka kembali kepada diri kita selama ini, minta enggak sama Allah, berusaha enggak kepada Allah, bergantung enggak kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada semua hamba tergantung niatnya masing. Kalau kita kan selama ini mintanya kendaraan, Allahumma tini Innova, maka yang ada di pikirannya kendaraan, maka Allah kasih kendaraan. Ada juga yang berdoa nih, Allahumma tini janda, ya Allah berikan
janda, diberi janda. Allahumma tini king, ya Allah aku pengen motor king, diberi kok. Jadi Allah mah akan memberi sesuai dengan permintaan. Kalau kita mintanya yang A, Allah kasih A, karena dia akan berusaha kepada A dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi bukan berarti duit harus ada di kantong banyak, duit yang ada di rekening harus banyak kelihatan, tidak. Tapi meskipun saat ini belum kelihatan sepeser pun, tapi kita tetap optimis, semangat, dan hanya minta dinasibkan untuk bisa berangkat ibadah haji. Itu insya Allah ya. Jadi kita kalau sudah rukun Islam yang kelima dilaksanakan, berarti sudah sempurna Islamnya, karena semua rukun sudah dikerjakan gitu. Wasaro itu wujubil haji sab'atu asya'a. Perhatikan, syarat wajib haji ada 7. Awas ya. Jadi ada syarat ibadah haji jumlahnya 7. Kalau kita punya ketujuhnya, maka kita wajib haji. Syarat yang pertama yaitu al-islamu. Orang yang punya wajib kewajiban ibadah haji harus beragama Islam. Kalau yang tidak Islam wajib tidak? Ada kewajiban tidak? Tidak, karena di sini syarat mutlak yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua yaitu wal bulugu. Yang kedua umurnya sudah balik. Anak kecil tidak kewajiban haji meskipun kaya raya, karena belum ada umur. Yang ketiga wal aklu, berakal sehat, meskipun dia kaya raya, umurnya balik, tapi otaknya miring alias edan, maka tidak kewajiban. Pertanyaannya, ada enggak orang kaya edan? Ada enggak? Aku lebih berharga. Iyalah. Ada enggak orang kaya gila tapi duitnya banyak? Aku enggak gila gitu mah. Kalau orang masih nyaho karena duit berarti cuma stres doang. Ya. Wal huriyatu, yang keempat orang yang merdeka, bukan hamba sahaya, bukan dari amat dan budak, tapi orang yang sudah seperti kita ini merdeka, kita tidak terikat, tidak ada yang menguasai, tapi kita bebas, waktunya pulang-pulang, waktunya mandi-mandi sendiri, waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja-kerja. Inilah orang yang merdeka. Kalau dulu di Arab banyak amat budak yang tergantung kepada tuannya. Kemudian karena itu haji tidak wajib atas orang yang tidak demikian. Artinya yang tidak punya syarat di atas tadi tidak punya kewajiban, tidak Islam, tidak balik, tidak sehat, tidak merdeka, berarti tidak punya kewajiban. Wa wujudu zadi. Nah, syarat wajib haji yang kelima memiliki bekal. Nah, inilah yang dianggap istitoah, kemampuan. Apa itu bekal? Bekal itu ongkos, biaya, baik biaya untuk dirinya di Mekah ataupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan bencana, jika bencana ini diperlukan, bisa saja orang haji tidak memerlukan bencana, misalnya dia dekat dari Mekah, termasuk syarat ini adalah adanya air di tempat-tempat mana air tersedia dengan harga yang umum untuk keperluan musafir. Ini kisah dulu, tidak seperti sekarang. Mungkin zamannya ulama waktu membahas tentang hukum haji di negara Mekah Madinah belum ada listrik, belum ada air, belum ada hotel, belum ada tempat-tempat yang bisa menjamin untuk keperluan para orang yang ibadah haji. Kalau sekarang makan ada hotel, AC, ada listriknya, airnya udah ada di hotel, tiap orang sewa hotel. Bahkan sekarang mah urusan ibadah hajinya sudah diakomodasi oleh para pemerintah. Jadi enak sekarang mah ya, bahkan bisa daftar haji kemana, Bank
mandiri. Kemudian ketika kita berangkat tinggal kita ke yayasan gabung. Kemudian nanti kita ikut dengan yayasan, dan yayasanlah nanti yang akan membimbing kita dari A sampai Z, dari berangkat sampai pulang. Itu sekarang udah enak, udah nyaman. Ya, maka kalau tadi syarat-syaratnya nggak ada air di sananya, nggak ada tempat tinggalnya, nggak aman, tempatnya banyak begal dan sebagainya, maka ini pun tidak ada kewajiban karena tidak menjamin keselamatan dan keamanan. Tuh. Wa wujudur rohailati, kemudian syarat wajib haji yang keenam, adanya kendaraan yang layak untuk orang yang bersangkutan. Di bandara aman, Soekarno-Hatta, di Halim aman, kendaraannya aman, sudah dicek, dijamin, jangan sampai bocor. Waduh, begitu terbang bocor, rada kapan? Nah, ini tidak punya kewajiban kalau dikhawatirkan kendaraannya rusak. Kalau sekarang kan angkatan pesawat, sekarang pesawat. Kalau dulu mah pakai kapal laut sampai setengah tahun, 6 bulan. Kelamaan di lautnya dulu mah. Ya, maka dulu aja yang belum canggih, yang ditempuh dengan setengah tahun, orang antusias. Banyak orang yang berangkat haji. Sekarang cuma 9 jam. Ya, setengah hari juga tidak, karena sudah pesawat canggih luar biasa. Ya, tuh maka beda zaman dulu zaman sekarang. Kalau dulu serba lambat, tapi awet. Meskipun lambat tapi awet. Sekarang walaupun cepat, tapi cepat juga habisnya, cepat juga hilangnya. Begitulah orang gampang cari duit, gampang juga jajannya. Orang susah nyari duit, susah juga belanjanya. Kalau dulu serba sulit, sekarang serba gampang. Punya tujuan ke berapa kilo, gampang naik ojek Grab. Tuh, ngariung pakai motor kok nih, Pak. Iya, dulu mau dari sini ke Kalipojok, Jembatan 2, mana naik motor, naik bajai, jalan kan, bahkan sampai Grogol. Dulu, lu kenapa dulu pada jalan kaki? Karena motor naik. Karena nggak punya kendaraan. Pas sekarang kendaraannya ada, masa nggak dipakai kan gitu? Wih, harus dipakai dong. Kenapa? Karena ngedidiknya mahal saya. Gitu. Ya. Jadi ini yang keenam, adanya kendaraan yang layak untuk orang bersangkutan, baik diperoleh dengan membeli atau nyewa. Ini merupakan syarat jika jarak antara dia dan Mekah ada 2 marhalah. Maksudnya ini bagi orang penduduk setempat kalau di sana. Ya. Baik dia mampu berjalan ataupun tidak mampu berjalan. Ya. Fa'in kana bainahu wa baina makata duna marhalataini wa huwa qawiyun alal masjid lazimahul haju bila rohilah. Yang paling bawah, jika jarak antara dia dan Mekah, artinya orang yang ibadah haji, jaraknya ke Mekah tidak ada 2 marhalah, tidak mencapai 2 marhalah, dan dia kuat berjalan, maksudnya tidak mencapai ratusan kilo. Ya, tidak mencapai ratusan kilo, tapi meskipun dia dari Mekah ke tempat ibadah haji ke tanah haram tidak bisa naik kendaraan, tapi dia kuat berjalan kaki, maka dia harus haji tanpa kendaraan. Artinya wajib ibadah haji dengan berjalan kaki. Ini ya. Wa yustaratu kaunu ma dzikra padilan andainihi wa an mu'natin an alaihi mu'natuhum madata dihabihi wa iyadihi. Dan disyaratkan pula bahwa bekal itu tadi merupakan kelebihan setelah untuk membayar hutang. Jadi yang paling utama, orang yang mau berangkat haji, sebelum dia berangkat untuk menaikkan ibadah haji, kewajiban yang utama, hutang harus dibayar terlebih dahulu. Kemudian nafkah orang yang wajib dinafkahi selama dia pergi dan sampai pulangnya, keluarga ngabisin berapa duit selama ditinggal 40 hari, harus ada biayanya. Jangan sampai kita berangkat ibadah haji, di rumah sudah tidak ada apa-apa, sembako duit beak. Jadi sengsara. Jangan sampai ibadah haji pikiran tidak tenang.
tidak tenang? Atau iyalah kita ibadah haji keluarga di rumah tidak punya bekal, jadi kitanya mikirin. Di sisi lain kita berangkat kewajiban, di sisi lain juga kita punya kewajiban. Jadi ada kewajiban kita yang harus segera dilunasi, masalah hutang. Tapi bagaimana kalau begini? Dia punya hutang, tapi kalau dia bayar hutang, dia juga nggak ada bekal buat di sana. Kurang, tekor, tinggal ngomong sama yang ngutangi, Pak, sebenarnya saya ingin bayar hutang, tapi kalau saya bayar, saya nggak ada bekal. Gimana ya? Kata yang ngutangin, udah pakai aja dulu, saya ikhlas, saya ridho, nanti saja bayarnya, mudah-mudahan pulang dari sana juga ada rezeki, enak, longgar. Jadi boleh, karena udah ada kelonggar. Tapi kalau kita nggak ngomong, takutnya dia nungguin. Si Eta berangkat betolong, hutang terbayar kali. Bisingna, takutnya kan begitu. Akhirnya masuk apa? Masuk Facebook. Zaman sekarang hati-hati main unggah dulu. Ada masalah sedikit diunggah ke Facebook. Wih, blow on. Ya, takutnya nanti diunggah ke Facebook. Ibadah haji bisa, bayar hutang kagak. Lalu orang bertanya-tanya, siapa tuh? Siapa tuh? Ada aja tetangga sebelah. Jadi orang di Facebook dimasukin ke situ, ini nggak boleh. Ya, ada aib sesama, tidak boleh saling membuka. Kalaupun memang mau diklarifikasi, samperin, datangin ke orangnya secara baik. Sekarang di FP kan begitu, ada orang punya hutang nggak bayar, diunggah di Facebook, diledekin, ya, dicelain dan sebagainya. Nah, ini adalah menambah. Jadi kalau kita pengen punya media yang bermanfaat seperti ini, dipakai shooting ngaji, dipakai siaran langsung, masuk channel YouTube biar orang nonton, lalu mereka akan mendapatkan bagian daripada manfaatnya tolabul. Ini manfaat namanya. Ia membuka HP, mutak-atik jablay baik. Iya. Mainan. Kok mau Pak Muda mata? Mendingan begini tuh, please pakai HP siapa? Jablay dan sudah HP udah. Pasti urusan. Ya. Nah, kalau pakai maji mah insya Allah karena niatnya siar, karena niatnya ibadah, berarti beli pulsa kuota dicatat sebagai nilai ibadah. Jangan takut. Kan kita diambil dari segi manfaatnya. Wa fadilan aidon an maskanihi laiki bihi wa an abidin yalikin bihi, dan disyaratkan pula bahwa bekal tadi merupakan kelebihan setelah untuk membayar biaya pengadaan rumah atau hotel atau sewa tempat yang layak bagi dirinya serta hamba sahaya yang layak itu. Ya. Kemudian yang terakhir, syarat wajib ibadah haji wa tahlilu tariqi wal muradu bi tahliyati huna amnut tariqi donan bihasbi mayaliku bi kulli makanin falau lam yakmani syasu ala nafsihi au malihi au buktihi lam yajibul haji. Yang ketujuh, tidak ada hambatan di jalan, artinya di jalan dijamin aman. Tidak ada begal, tidak ada garong, tidak ada preman, tidak ada sesuatu yang menakutkan. Itu harus. Pemerintah di setiap titik bandara wajib memberikan keamanan dan kenyamanan bagi setiap orang yang mau melaksanakan ibadah haji. Jadi masing-masing punya wilayah. Kalau dari sini langsung ke Jeddah, di Jeddah harus aman. Kalau kita berangkat ke Madinah, di Madinah pemerintah Arab Saudi harus memberi keamanan dan kenyamanan. Tidak boleh orang-orang yang datang untuk berhaji merasa ketakutan dan terancam keselamatannya. Tidak boleh. Ya, tapi sekarang alhamdulillah karena di Mekah Madinah makan kalau yang maling-maling begitu hukumnya kisos. Jadi mereka juga mikir dua kali ketika mau merampok. Mereka mikir kenapa kalau orang maling ketangkap langsung tangannya dibuntungin, yang korupsi dibuntungin, yang maling nyolong dibuntungin, pokoknya nama maling dipotong tangan. Ya, itu wajib, itu kisos namanya. Maka kalau di sana ada pejabat yang tangannya buntung, pasti ini karena
Di Indonesia mantep tuh kalau ada begitu. Iya, kalau di Indonesia diterapkan bahwa yang maling harusnya buntung, berapa banyak pejabat temugalun berbuntung tapi. Benar nggak? Paling-paling dia nanti malu mau keluar, pakai baju gombrong dilebihi. Pak, kenapa itu jarinya nggak bergerak? Oh, ini tangan palsu. Kenapa? Kecelakaan. Nah, tadi maling dia. Jadi kalau di Indonesia dihukum kisos agak aman. Kenapa aman? Karena orang mau mikir, dia mau maling mikir, sayang tangan saya ini. Kemarin mama si nulis enak, cetek, besok dipotong tangannya. Udah nggak bisa nulis. Oh, masih ada tangan kiri, maling lagi, potong lagi. Masih maling lagi, kaki kanan, potong lagi. Masih maling lagi, kaki kiri, potong lagi. Maling juga, potong bahunya. Yang terakhir, tapi nanti masih sama maling banyak. Mesti untungan masih ada bisa maling. Nah, jadi karena di kita mah nggak ada hukum itu, makanya semau-maunya, sesuka-sukanya, sepinter-pinternya. Kenapa? Karena hukumnya dibulak belok, hukumnya dibulak belit. Bisa jadi dia yang maling, orang yang tersangka. Dan meskipun maling, disogok 2 bulan keluar lagi. Gampang, makanya nggak ada cerah orang yang korupsi lantaran tidak ada hukum yang membuat manusia cerah. Giliran maling ayam 3 tahun. Masa maling motor butut 5 tahun. Giliran yang miliaran, triliunan kabur tidak diurus. Iya, maka oleh karena itu ini adalah sesuatu syarat untuk bisa melaksanakan ibadah haji 7 perkara. Kalau 7 perkara ada dalam diri kita umat Islam, maka kita punya kewajiban. Inilah yang dapat kita kaji malam ini. Insya Allah malam Jumat yang akan datang kembali lagi kepada materi Naso Ibnu Hibban dan Tafsiratul Tholibin. Mudah-mudahan kita masih diberikan sehat umur panjang. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, adakah kisah atau riwayat atau hukum tentang jual beli hewan, dan apakah hukum itu dhaif atau sahih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan yang bercakar. Yang termasuk dalam konteks syariat agama, hewan yang biasa dijual belikan itu hewan yang biasa dimakan daging. Misalnya untuk kepentingan kurban, akekah, selamatan, misalnya ayam, bebek, kambing, sapi, onta, kuda. Kalau kuda dulu dijual belikan bukan untuk dimakan dagingnya, tapi untuk ditunggangin. Karena kalau sekarang mah katakanlah itu kendaraan. Kalau dulu kuda, ya. Nah, adapun luar daripada hewan yang biasa dimakan dagingnya, ini karena orang pasaran keberanian, yang padahal di dalam syariat agama itu tidak boleh menjual belikan, satu, hewan yang najis, kedua, hewan yang berbisa. Bahkan ketika kita membunuh hewan yang membahayakan dan berbisa, itu ada perintahnya, maka kita dapat pahala ketika membinasakan hewan yang ada bisanya, hewan yang dianggap berbahaya. Tapi kalau masalah kambing, sapi, memang udah ada takarannya, udah ada riwayatnya bahwa Nabi dulu ketika mau akikah, ketika mau kurban, menyuruh Nabi kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali berangkat mencari domba, mencari himar, mencari begel, sesuai dengan apa yang diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga kesininya orang mengkias, apa mengkias? Seolah-olah disamaratakan dengan barang apapun.
Yang penting orang itu berani, yang menjualnya merasa untung, yang membelinya merasa berani, sehingga diadakan jual beli. Padahal tidak semua jual beli jenis hewan dihalalkan menurut syariat agama. Ada yang dihalalkan, ada juga yang dilarang. Seperti jual beli babi, jual beli anjing, ini diharamkan, tidak boleh. Kenapa? Karena dua hewan tersebut bagian daripada salah satu najis mugalah. Berarti kalau kayak hewan kucing atau kelinci semacamnya boleh, Ustaz? Boleh aja. Yang penting kan intinya orang tersebut yang belinya merasa ibaratnya untung, yang jual merasa untung tidak keberatan, yang belinya juga merasa untung. Jadi dua-duanya harus merasa diuntungkan. Karena yang tidak sah dalam jual beli itu kalau ada kezaliman, merugikan sepihak. Seperti orang jual beli, yang belinya mau untung, yang jualnya mah merasa rugi, ada tekanan, ada pemaksaan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau nanya soal bahasan yang kemarin, soal mandi wajib. Pak Kiai, apakah ada batasan selesainya mandi junub itu, dan apakah setelah kita sudah mandi mengalirkan air seluruh tubuh ya kan, setelah kita sabunan apakah kita boleh pakai air yang sama? Tidak pakai. Terima kasih. Sewaktu kita mandi besar, mandi janabah atau mandi besar, maka harus dengan air yang mutlak. Tidak boleh pakai air mustahmah, dan tidak boleh mengerjakan yang lain sebelum dianggap rata seluruh anggota badan. Artinya jangan dulu gosok gigi, jangan dulu pakai sabun dan sampo sebelum anggota badan secara menyeluruh menjadi rata. Kalau sudah rata, menurut keyakinan kita, baru kita sunah menggunakan wangi-wangian, sampo, sabun, odol dan sebagainya. Adapun nebilas, masalah nebilas tadi yang tidak masalah, karena kan kewajibannya sudah selesai di waktu yang pertama. Adapun kita nebilas karena kehabisan air, lalu mau membersihkan sabun, busah daripada sampo, karena nggak ada air yang mutlak, lalu ada air mustahmal, nggak apa-apa, karena sudah selesai mandi yang besarnya dengan air yang mutlak yang pertama. Ibu tuh. Boleh, Ibu. Nanya lagi. Nanya nih. Ada yang mau nanya lagi. Ya, satu orang. Yang mau nanya lagi? Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazuna, saya mau nanya bagaimana adab seorang murid terhadap guru di dalam suatu tempat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan apanya? Adab terhadap seorang gurunya, Ustaz. Kita banyak melihat tentang adab, tentang akhlak, terutama pelajaran adab dan akhlak antara guru dan murid, murid dan guru itu sudah diungkap di dalam kitab Taklim Mutaklim. Dalam kitab Mutaklim, notabene-nya semua adalah mempelajari sebuah akhlak atau etika. Jadi yang pertama, Rasul bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ini yang dikedepankan oleh Nabi. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak.
Jadi begitu mulianya akhlak Rasul, dan kita sebagai umat tentu ittiba, mengikuti apa yang dilampahkan, yang dikerjakan, yang diamalkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana etika itu? Nah, etika itu setiap kita dalam rumah tangga, etika yang pertama diajarkan oleh kedua orang tua. Bagaimana orang tua dengan anak dan bagaimana anak dengan orang tua. Jadi kalau si anak sudah bisa menghormati orang tua, insya Allah si anak juga bisa menghormati guru. Karena nggak jauh beda. Karena orang tua dan guru itu sama. Orang tua yang memberikan nafkah, yang memberikan sangan, pandang, ya, sandang pangan. Kemudian guru tentu yang memberikan materi ilmu agama. Dua-duanya ada perjuangan, dua-duanya ada jasa, dan kedua-duanya wajib dihormati. Lalu bagaimana penghormatan itu? Yang pertama, murid tidak boleh ngomong lebih keras daripada guru, kecuali tadi ngaji ada tanya jawab. Ini kalau dalam obrolan tidak boleh. Murid lebih kenceng, lebih panjang ngomongnya daripada gurunya. Itu ya. Yang kedua, diantaranya adab di tempat ya terhadap guru itu adalah ketika misalnya dalam ilmu amin, dalam ilmu jurumiyah itu sudah disebutkan seperti mana koma Zaidun izlalan li amrin. Zaid berdiri, ada apa dengan Zaid berdiri? Zaid berdiri karena menghormati Umar. Umar datang, Zaid berdiri. Kenapa? Karena dia takriman wa takliman kepada guru. Itu salah satunya. Tapi kesemuanya ini adab dan tata krama bukan hanya simbol dari gerakan badan, tetapi ketulusan yang ada di dalam hati. Kalau hatinya ikhlas, kalau hatinya ridho, insya Allah anggota badan gerakannya ikut. Jangan ibaratnya kita cuma badan doang gerakan seperti itu, tapi intinya adalah dalam urusan hati. Karena penghormatan, kecintaan, tata krama yang akan dilaksanakan oleh anggota badan berangkat dari niat hati seperti itu. Alhamdulillah.